Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Coba tanpa saya. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah semuanya yang insyaallah Allah rahmati, Allah berkahi. Alhamdulillah, untuk yang pertama kali izinkan saya nderek matur jazakumullah khairan katsiron kepada segenap kepanitiaan kajian subuh berjamaah yang sudah mempercayakan pada saya untuk menjadi pembicara pada kajian pagi hari ini. Kemudian tentunya sebagai makhluk yang fakir, jauh dari kata sempurna, sudah selayaknya dan semestinya kita menyandarkan diri kita kepada Zat yang Maha Sempurna. Betapa tadi malam saya tugas di sebuah rumah sakit, saya banyak menjumpai pasien yang mengenakan infus, mengenakan oksigen. Kemudian hari ini kita pantas bersyukur karena kita dirahmati kesehatan, keselamatan, bahkan kita diizinkan duduk dalam sebuah majelis yang insya Allah Allah muliakan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad, dengan harapan kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Allahumma. Kalau aminnya semangat, insya Allah utang kita dilunaskan. Inilah pertanda kalau utang kita ini lagi banyak. Ya, saya percaya pada saat ini kita ini pejuang-pejuang yang luar biasa, karena di tengah-tengahnya para ibu ini berpikir tentang kenaikan harga beras yang mungkin tidak terkendali, kemudian mungkin banyak ujian-ujian yang saat ini kita lewati, termasuk kemarin kita melewati Harkornas, itu Hari Kondangan Nasional, sehingga banyak sumbangan di sana sini. Namun saya yakin badai pasti berlalu. Ya, nderek tepang, kata orang tak kenal maka tak sayang. Nama saya Eri Prasetya. Ya, saya meralat nyun sewu tadi bukan DRS tapi dokter seperti itu, sehingga kemarin pun nama saya juga diganti, bukan Eri tapi Eka. Saya lihat di flyernya ini nggak tahu dapat nama dari mana, seperti itu. Ya. Baik, kemudian pekerjaan saya sehari-hari sebagai psikolog anak, saya dinas di sebuah rumah sakit internasional yang ada di Surakarta. Kemarin ada di Jogja, kemudian saya pindah di Surakarta. Kemudian saya mengemban amanah sebagai mudir mengelola pondok pesantren khusus anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak ABK, seperti itu. Saya percaya di sini banyak para alim, orang-orang yang hebat, yang kapasitasnya melebihi daripada saya. Bukan niat saya menggurui atau mengajari, insya Allah kalau ada yang baik di tempat ini, itu semata-mata bersumber dari Allah. Namun kalau ada salahnya dari saya, mohon dimaafkan, saya adalah pribadi yang jauh dari kata sempurna. Dalam flyer kemarin saya tidak dikasih judul apa yang harus saya sampaikan, namun saat ini saya akan memberikan satu tema yang sedang viral saat ini, nanti terkait dengan bagaimana menggapai ridhonya Allah dalam rumah tangga kita, yaitu dengan judul Air Mata di Ujung Sajadah. Mungkin filmnya sudah yang jamaah lihat seperti itu ya, Air Mata di Ujung Sajadah. Nah, nyun sewu, tema ini terkait dengan tugas kami di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, karena banyak tingkat kenakalan anak, degradasi moral yang cukup tinggi saat ini yang kami jumpai. Bahkan hampir setiap minggu itu pasti ada laporan ke kami tentang pelecehan seksual, kemudian ada juga anak-anak yang mengalami perundungan dan sebagainya, seperti itu. Baik, sebelum kita membahas tentang anak-anak, ada baiknya kita kilas balik muhasabah tentang perjalanan pernikahan kita. Saya baru menyadari, saya baru mengerti, ternyata orang ta'aruf, orang pacaran, orang mengenal satu sama lain sebelum menikah itu ada doanya.
dan saya temukan ini di hadis riwayat Ibnu Majah. Kurang lebih doanya seperti ini kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya Robbana, ya Tuhanku, kalau memang dia jodohku tolong dekatkan padaku, tapi kalau bukan jodohku tolong jauhkan. Dan ternyata banyak tanda-tanda yang Allah berikan pada kita. Tidak hanya dalam hal ini, dalam kehidupan sehari-hari pun penuh dengan tanda-tanda kalau kita ini mau mengumpas ya. Misalnya kita keluar dari rumah, lihat langit mendung, pasti siap-siap ngasto payung atau jas hujan. Kemudian mungkin tenggorokan kita kering, itu pertanda mungkin kita haus. Badan kita mungkin panas, ada mungkin bakteri atau virus yang bersarang dalam tubuh kita. Nah, sebagai orang mukmin harus memahami tanda-tanda ini. Nah, saya ambil contoh umpamanya saat mereka itu mengenal satu sama lain, yang laki-laki kedapatan selingkuh umpamanya. Satu contoh kecil, padahal masih ada yang lain mungkin kasar, ada yang suka bohong dan sebagainya. Nah, selingkuh. Kemudian ketahuan sama yang perempuan. Kemudian singkat cerita yang laki-laki ini segera untuk minta maaf. Akhirnya dengan proses yang cukup panjang sama yang perempuan dimaafkan. Qadarullah ternyata yang laki-laki mengulang selingkuh lagi. Maaf sekali. Ini kalau dilanjutkan ke dalam pernikahan, sebenarnya tanda-tanda di depan sudah dikasih lihat sama Gusti Allah. Karena dalam Islam, laki-laki yang baik pasti dapat perempuan yang baik, dan perempuan yang baik pasti akan dapat laki-laki yang baik. Itu ada tanda-tanda. Maka pesan moral ini hendaknya disampaikan kepada anak-anak tentang masa ta'aruf seperti itu. Karena kalau kita hanya dasarnya dohir, syahwat apalagi, kalau kita ini hanya dasarnya mungkin ekonomi atau materi, banyak di antara kita akan mengenal katanya 5 tahun pernikahan yang pertama itu masa yang sangat rawan. Buktinya apa? Saya banyak mengambil data, ternyata kasus perceraian yang paling banyak itu ada di adaptasi yang gagal pada 5 tahun pernikahan yang pertama. Tapi ini sangat tidak berlaku bagi orang yang meletakkan pernikahan itu sebagai ibadah. Ini. Maka perlu saya sampaikan, ibadah yang paling panjang itu sesungguhnya pernikahan. Saya ambil contoh simpelnya. Coba kalau kita ini punya anak lahir, kemudian anak kita lahir langsung solih maupun solihah, dari mana kita dapatkan pahala kesabaran? Kalau kita punya suami kita langsung solih, dari mana kita dapatkan pahala kesabaran? Sesungguhnya banyak ladang pahala yang tersaji pada kita setiap hari tentang bagaimana kita memahami pasangan dan memahami anak-anak kita. Maka untuk menggapai ridhonya Allah, yang pertama perlu muhasabah yang luar biasa. Yang pertama saya dapatkan di hadis riwayat Ibnu Majah. Pahami dulu bagaimana filosofi pernikahan kita ini. Saya ambil contoh sebelum menikah kita ada baiknya memahami filosofi pernikahan kita. Perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kenapa bukan diciptakan dari tulang hasta yang paling sempurna? Kenapa bukan diciptakan dari sesuatu yang istimewa? Tapi kenapa diambil dari tulang rusuk yang paling bengkok? Ini mengandung filosofi ibadah yang luar biasa. Saya ambil contoh karena di sini ibu-ibunya solehah semua. Saya ambil contoh istri saya. Jangan dipikir kalau psikolog sempurna, tidak. Ini juga saya sama-sama belajar. Saya ambil contoh bengkoknya tulang rusuk perempuan. Pernah satu ketika saya itu menyodorkan gaji saya kepada istri. Bu, ini gaji tolong diterima. Iya ya. Qadarullah saya harus servis kendaraan. Ternyata uang yang saya bawa ke bengkel itu kurang. Saya pulang lagi cerita sama istri, kemudian berharap untuk minta uang lagi. Kemudian istri saya masuk ke dalam. Saya pikir dia mengambilkan uang buat saya, tapi ternyata dia mengambilkan catatan yang panjang kepada saya tentang pengeluarannya apa saja. Disinilah saya punya ilmu, duitku nek mlebu wong wedok ternyata angel metune. Itu yang saya dapatkan. Ya, ini contoh bengkoknya tulang rusuk perempuan. Maka kalau sebelum menikah harus dipahami ya. Ini meskipun tidak semuanya saya katakan. Saya ambil contoh lagi nih, bengkoknya tulang rusuk perempuan, ada baiknya belajar dari rumah tangga ya. Ini saya secara psikologi saya melihat obrolan suami istri, misalnya seorang bapak itu keluar ke teras untuk minum teh atau apa, 5 menit pertama dengan istri itu saya rasa hangat sekali Pak pembicaraannya. Tapi setelahnya, mungkin 10 menit setelahnya itu banyak perdebatan di antara mereka. Itu yang saya dapatkan. Maka ini saya ambil contoh bengkoknya tulang rusuk perempuan itu yang harus dipahami sebelum pernikahan itu seperti itu. Maka saya mengambil kesimpulan, imam yang baik itu ternyata bukan imam yang pandai berbicara. Imam yang baik itu bukan imam yang pandai mengatur rumah tangga ini itu dan sebagainya. Ternyata imam yang baik itu adalah imam yang menggunakan kedua telinganya ini untuk mendengarkan makmumnya. Selelah apapun maka lelahnya akan menjadi lilah. Satu contoh, perjuangan terbesar kita mengupah air muka kita. Saya percaya para imam ini ketika pulang kerja begitu capeknya, begitu lelahnya. Tapi terkadang kita kesampingkan, anak merengek melihat bapaknya minta gendong atau mungkin istri yang minta perhatian. Ini, maka
saya coba di hadis riwayat Ibnu Majah ini saya coba kupas gitu kan. Nah ternyata imam yang baik itu ketika pulang dari bekerja selelah apapun, hanya soal kecil aja pulang kerja gitu ya. Nah dia akan mendengarkan orang rumah, Bu, masak apa hari ini, anak-anak kemarin dan sebagainya, apa janjinya Allah ya. Maka pintu rezeki itu akan dibuka lebar-lebar dan tidak ada satupun orang yang sanggup menutupnya kecuali Allah sendiri. Karena apa? Wadahnya rezeki disiapkan imam. Tapi kalau seorang imam pulang kerja merasa sok-sokan, dan gawe ini, dan gawe itu dan sebagainya, Allah itu maha mengerti, bisa membaca sebiji sirah pun dalam otaknya manusia itu dibaca. Kowe iki lho, lagi tak paringi duit sithik wae sak wiyah-wiyah karo anak bojomu. Dah duitmu akeh kaya ngopo? Kowe iso ninggalke anak bojomu. Allah paling ngerti ini dan tidak pernah salah menempatkan rezeki. Jadi kalau rezeki imam itu mau dibuka lebar-lebar sama Allah, siapkan wadahnya. Salah satunya bagaimana kita melayani makmum yang ada di rumah tangga kita. Ini salah satunya yang perlu kita berikan pelajaran kepada anak-anak kita. Maka menurut ilmu psikologi, mendingan kita terlambat menikah tapi mendapatkan orang yang tepat daripada kita menikah di awal tapi ternyata berantakan setelahnya dan anak-anak akan menjadi korban untuk ini semuanya. Maka dibutuhkan sebuah tongkat komando, dibutuhkan sebuah pegangan yang luar biasa. Yang pertama, hadis riwayat Ibnu Majah masih berbicara, disunahkan bagi laki-laki selesai ijab qabul itu apa? Mencium kening istrinya. Tujuannya apa? Supaya sebaik-baiknya pandangan adalah wanita yang dihalalkan baginya. Banyak doa yang ada di sini. Salah satunya kalau saya terjemahkan itu bisa diwujudkan dalam sebuah sungkem di acara pernikahan. Maka kalau kita ini punya anak perempuan yang diambil oleh laki-laki, ketika sungkem di kaki bapaknya, terkadang kita banyak melihat laki-laki itu menangis. Karena apa? Meskipun tidak terucap dengan bahasa yang lisan, aku besarkan anakku dengan darahku dan keringatku, aku besarkan anakku dengan ibadahku dan sebagainya, dan kamu ambil anakku daripada aku. Aku adalah orang yang pertama kali tidak akan pernah mengikhlaskan ketika engkau sia-siakan anakku dan kamu tidak pernah membawa anakku ke jannahnya Allah. Itulah restu yang luar biasa yang diberikan orang tua kepada anak. Dan kadang kita sebagai laki-laki berlinang air mata untuk melepas anak kita ini menikah dengan suaminya seperti itu. Maka sekali lagi ini sangat penting. Maka sebaik-baiknya pandangan perempuan apa? Ketika melihat laki-lakinya di atas sajadah, itu sebaik-baiknya pandangan. Sehingga ketika meletakkan dasar pernikahan ini sebagai ibadah, masya Allah banyak ladang pahala yang kita gali di sini. Tuh. Kemudian yang kedua apa? Disunahkan bagi laki-laki selesai ijab qabul apa? Sholat 2 rakaat. Ini Al-Furqan 74 itu mulai dimunajatkan di sini. Robbana hablana min awazina wa juriyatina qurrata ayun waljalna lil mutakina imama. Ya Robbana, ya Tuhanku, anugerahkanlah padaku ini, pasanganku ini sebagai penyejuk hatiku, dan jadikanlah aku menjadi imam atas orang-orang yang bertakwa. Tujuan imam untuk membentuk keluarga yang bertakwa seperti itu. Sehingga ketika ada perbedaan di antara mereka, itu akan melihat sebagai suatu seni di dalam membangun rumah tangga. Bukan malah mengatakan talak, bukan mengatakan cerai. Silahkan disurvei Bapak Ibu. Sekarang ini mungkin masalah ekonomi tidak kuat iman mereka, kemudian masalah keyakinan di antara mereka mungkin tidak siap mereka, maka banyak di antara remaja-remaja kita ini mengatakan talak dengan mudahnya, mengatakan cerai dengan mudahnya, seperti itu. Maka tolong ini pesan moral yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak sebelum mereka membangun rumah tangga. Bukan hanya sisi dohirnya, bukan sisi ekonominya, tapi ada hal yang sangat penting yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Sampai pada akhirnya kita dikasih amanah momong buah hati, buah cinta dari sebuah pernikahan ini. Saya perlu sampaikan, kita sering mendengar bahwa di kartu KMS, kemudian di puskesmas itu fase usia golden age atau anak usia emas itu selalu dihitung dari usia 0. Kenapa tidak dihitung dari usia 1? Kenapa 03, 05, 06? Kenapa bukan 13, 15, 16? Alasannya apa? Ternyata setelah saya kupas, ini bukan teori semata, tapi saya mencoba membuktikan. Jadi mendidik anak itu bukan semenjak anak lahir di dunia, tapi semenjak kapan Allah meniupkan roh dalam rahim seorang ibu, pendidikan karakter itu benar-benar sudah terwujud, terbentuk. Teori Ustadz, mana buktinya? Saya buktikan Ibu. Ibu sama anak itu punya ikatan batin yang kuat. Dalam bahasa psikologi kita kenal dengan istilah limbik. Napa niku limbik? Saya kasih contoh misalnya. Ibu baru saja melahirkan anak di fase menyusui. Tiba-tiba ibu punya masalah besar, banyak menggali, banyak berpikir. Pertanyaan saya, kira-kira berpengaruh nggak dengan anak yang jalan susui?
Oh iya pasti, dia akan rewel dan sebagainya. Ini kenapa Ustadz? Apakah karena jin? Bukan karena jin. Penjelasannya seperti ini. Ketika manusia tremor, banyak masalah, banyak berpikir berat, maka otak manusia itu kan menghasilkan 3 hormon sekaligus. Apa itu? Endorfin, kortisol, sama adrenalin. 3 reaksi senyawa kimia ini salah satunya kan menghasilkan apa? Asam klorida. Nah, pada lambung kita ini sudah ada asam klorida pemberian Allah karena tugasnya membunuh bakteri dan virus yang masuk bersama-sama dengan makanan. Tapi ketika diproduksi terus-menerus oleh otak, biasanya tidak kuat bagi orang yang sensitif. Jadinya apa? Gastritis, eksofagus, reflux. Dikasih kamera endoskopi, dimasukkan ke dalam lambung, maka lambungnya itu ada baret warna merah. Ini kalau diperbesar isinya nanah. Maka kalau sudah cacat semacam ini, ngunjuk kopi, darah pedes dan sebagainya, reflux naik. Kalau kena paru-paru sesek. Kalau naik ke jantung, anxiety, psikosefenia, ketakutan terus. Sekarang saya banyak pasien yang semacam ini, Pak, masih muda bahkan. Terdengar suara adzan ditutup telinganya, takut, seolah-olah malaikat pencabut nyawa akan menghampirinya. Ada orang meninggal ketakutan, insomnia, nggak bisa tidur. Banyak yang semacam ini karena faktor pikiran yang luar biasa. Lantas apa hubungannya dengan ibu yang menyusui? Produksi air susu ibu itu ternyata tidak enak dirasakan sama anak, maka anak rewel. Itu penjelasan secara medisnya. Maka besok lagi jangan gugon Tuhan di tengah-tengah masyarakat, tolong golek godhong iki dan sebagainya seperti itu. Itu mboten cah golek godhong napa-napa, sing penting golek atusan ewon pirang-pirang niku insyaallah tentrem, ayem, maka enak dirasakan sama anak. Nah, seperti itu. Nah, terus inilah penjelasannya secara medis ya gitu. Nah, kemudian dari teori ini, Pak, saya mencoba melakukan disertasi. Nah, kemudian disertasi yang saya lakukan itu di 3 tempat. Satu di Rutan Waru, ada beberapa napi perempuan yang tengah hamil. Saya pengen tahu dampaknya apa nanti ketika anak-anaknya terlahir di dunia. Kemudian saya ambil sampel lagi di Rumah Sakit Sujarwati di Wedi, Klaten sana. Ini rumah sakit tempat rehabnya ODGJ. Kemudian yang ketiga, panti-panti rehabilitasi. Ada anak yang hamil di luar nikah, ada tidak direstui orang tua, macam-macam ya. Objek yang saya riset seperti itu. Nah, ternyata Masya Allah, dari 25 ibu hamil yang saya riset ini, secara fisik mereka tuh lahirnya normal seperti anak-anak pada umumnya. Tapi setelah saya lihat tumbuh kembangnya, ternyata apa yang terjadi? Tantrum-tantrum yang mereka dapat luar biasa. Sehingga banyak penyimpangan perilaku, salah satunya spektrum autis saya dapatkan. Spektrum autis itu salah satunya apa? Banyak bipolar disorder, sindrom metabolik, sindrom parsial, sampai perilaku-perilaku berkebutuhan khusus lainnya. Disitulah saya menyimpulkan, ternyata rahim yang taat kepada Allah itu akan menghasilkan anak-anak yang taat kepada Allah. Jadi tolong sekali lagi, dalam pernikahan itu jangan dipandang sebelah mata. Maka Islam itu detail mengaturnya itu. Bahkan sampai hubungan suami istri detail diatur dalam Islam itu dan sebagainya. Bukan sembarangan seperti itu. Tolong kasih tahu sembari muhasabah pada diri kita. Nah, pernah satu ketika saya selesai ngisi kajian Ahad pagi di sebuah masjid yang ada di Tawangmangu sana. Selesai saya pulang, saya dicegat sama pasangan suami istri. Ustadz, saya mau tanya, alhamdulillah saya dapat hidayah dari kajian ini. Apa pertanyaannya, Bu? Ngeten, saya tuh punya 3 anak. Mbak Repi kula niku SMA kelas 2, sing tengah SMP kelas 2, ragil kula SD kelas 5. Masalahnya apa, Bu? Mbak Repi kula, Ustaz. Mbak Repi kula niku nek nyuwun kudu, ora iso disemayani. Gane minum khamr, diatur angel dan sebagainya. Kalau anak yang kedua ketiga lebih dewasa daripada kakaknya. Pernah ada kejadian dia tuh ngamuk pulang mecahi koco, mabuk dan sebagainya, tapi adik-adiknya yang melarang, "Mas ojo kaya ngono kuwi. Mesake wong tuane awake dhewe. Nek caramu kaya ngono aku karo adik tak lungos kok ngomah kene," dan seterusnya. Karena adik-adiknya lebih dewasa sementara kakaknya childish, sifatnya kayak anak-anak, maka kakaknya malu ketika ketemu sama adik-adiknya. Sekarang pertanyaannya, kenapa anak Mbak Repi kula perilakunya seperti itu tapi adik-adiknya lebih dewasa? Saya balik tanya, "Bu, tolong ceritakan sama saya. Saat jenengan bobot anak pertama sampai anak ketiga niku pripun?" Beliau cerita secara singkat, "Ustaz, jujur, saat saya hamil anak pertama, suami saya ini belum paham menjadi imam. Lu kok sakit? Mbok sak ndil sak sen kula niku mboten dikoyo, mboten diblonjo blas." Saya tanya, "Betul, Pak?" "Betul, Ustaz. Tapi saya punya alasan." "Alasanipun napa?" "Kula niku wong merantau saking Madura teng mriki, Pak. Saya nggak bawa apa-apa. Hidup kami di kos-kosan bukan di kontrakan dan sebagainya. Ketika saya dapat pekerjaan karena serabutan, kalau saya punya uang separuh tak bagi untuk kami makan, separuh untuk persiapan lahiran istri karena saya membawa istri saya dalam keadaan hamil," seperti itu. Nah, pernah satu ketika istrinya itu minta uang, "Ya, aku minta uang karena ada tetangga kita yang punya hajat." Dikasih, tapi cara ngasihnya dilemparkan di depan teman-temannya. Ibu ini keloro-loro dan mengatakan, "Pak, wis cukup semene wae. Saiki dino iki aku ora bakal meneh-meneh nyuwun duit karo kowe.
Maksio aku bobot anakmu, aku iso golek duit. Disitulah ibu ini mulai besoknya termotivasi untuk kerja, Pak. Meskipun bobot, dia dari jam 3 dini hari, itu jam 3 pagi sampai dengan jam 10 fajar itu jualan ayam potong di pinggir jalan seperti itu. Sampailah lahir anak yang pertama. Kemudian saya tanya lah, waktu jalan bobot anak kedua kali, alhamdulillah Ustaz, suami saya mulai dapat hidayah. Dari mana? Nah, dia dapat borongan bikin plafon di sebuah masjid kayak gitu. Ketika muadzin kumandangan adzan, dia nderek sholat, padahal di rumah tidak pernah mau sholat. Ketika ada majelis ilmu, dia duduk mendengarkan. Bahkan sampai-sampai dia itu rajin puasa sunnah. Saya stop, saya sudah tahu jawabannya. Apa jawabannya Ustaz? Atmosfer yang terbentuk dari kedewasaan berpikir orang tua, kemudian mendidik dengan hati, insya Allah itu akan berpengaruh pada pertumbuhan karakter anak-anak kita. Jadi ini jumbuh antara ilmu agama sama ilmu psikologi. Jadi ketenangan batin suami istri sangat penting. Alangkah ketika kita ini diberikan amanah harta yang berlimpah oleh Allah, jauh dari kata sederhana dan kaya, namun ternyata suami istri itu selalu curiga, tidak ada komunikasi, itu neraka bagi anak-anak. Tapi ketika suami istri saling jujur, terbuka, itu roh yang luar biasa, menjadikan atmosfer yang sangat luar biasa, itu yang akan mendukung tumbuh kembang anak di rumah. Jadi faktor yang membuat anak perilaku menyimpang ini banyak sekali. Salah satunya bagaimana ketika kita tidak tenang dalam hamil yang menyebabkan anak kita mengalami tantrum-tantrum yang luar biasa. Dan yang kedua adalah harta yang syubhat, harta yang haram yang dimakan seorang ibu atau suami ketika dirinya hamil. Ini juga berpengaruh. Saya dulu berpikir ini sebuah teori semata, tapi ternyata qadarullah saya dikasih bukti untuk menjadikan teori ini benar-benar ada. Nah kisahnya gini, saya didatangi 4 ustadz pamong di pondok saya. Ustadz pilih mana? Kami berempat yang resign atau santri baru itu yang antum keluarkan, yang jangan keluarkan. Lu kenapa harus saya keluarkan? Kita lihat di kamera CCTV. Saya pantau di kamera CCTV, ternyata anak yang baru yang saya ambil ini, ternyata dia suka mukuli temannya, ngeludahi temannya dan sebagainya. Bahkan itu sering. Saya pikir hanya kejadian saat itu, tapi besok berulang lagi. Berdasarkan kamera video ini, akhirnya saya sowan ke orang tuanya, saya matur baik-baik. Bi Umi pangapunten. Sepertinya pondok kami tidak kuasa untuk menahan anak ini karena anak ini perilakunya semacam ini. Beliau tertawa. Saya sudah terka Ustadz, sudah terka karena sudah 8 pondok mengeluarkan anak saya dan ini mau yang ke-9 seperti itu. Masya Allah. Nah kemudian singkat cerita saya ngobrol banyak dan saya pamit pulang. Ketika saya mau pamit pulang, ternyata saya melihat sebuah bangunan di seberang sana, persis depan rumahnya, itu namanya seperti nama anak yang mau saya keluarkan ini. Penasaranlah saya, Pak, kenapa kok nama bangunan itu seperti nama Ananda? Ya, waktu saya menikah dengan istri, saya punya usaha untuk nek wong Jawa ngerti itu potang, pirsa potang ya. Nah, potang itu yang suka masuk kampung-kampung untuk meminjamkan uang. Nah, kemudian saya iseng lah, karena karyawan di situ cukup banyak. Barangkali nanti saya membutuhkan, saya minta brosurnya dong seperti itu, intermezzo aja. Nah, begitu saya baca di situ, masya Allah, bukannya menolong sebenarnya, tapi memberatkan karena potongannya sangat cukup tinggi. Tak hitung asumsi bunganya cukup tinggi. Tiba-tiba terbersit kalimat di lisan saya. Saya sepertinya menarik mundur kalimat saya, Pak. Kenapa, Ustadz? Saya sepertinya akan mempertahankan anak di pondok saya. Tapi saya minta syarat kalau jangan mau. Syaratnya apa? Tolong jangan hentikan usaha menjenengan menikah. Kalau jangan mau, ini pertaruhan besar loh bagi saya untuk mengatakan ini. Kalau jangan mau, saya mau. Itu. Saya sendiri akan menjaminnya. Saya sebenarnya sudah punya rencana kayak gitu. Tapi mungkin ini hidayahnya, saya tak minta waktu barangkali 2 minggu untuk diskusi sama uminya. Ternyata nggak terhitung 2 minggu Pak, baru 6 hari saya ditelepon. Ustadz, kami sudah sepakat usaha kami tutup. Kalau nggak pernah silahkan Ustadz. Saya datang benar. Ternyata di situ sudah diteruskan dikontrakkan pakai agen itu. Nah ternyata memang tidak ada aktivitas. Saya masih menunggu mukjizatnya. Ternyata Allah kabulkan doa saya. Anak yang mau saya keluarkan ini, ternyata dia yang bangun pertama kali suka membangunkan teman-temannya di sholat sepertiga malam yang terakhir. Kemudian yang kedua, buru-buru dia datang ke masjid untuk ambil mic menjadi muadzin di masjid besar kami. Dan yang ketiga, penghafal juz tercepat pada angkatannya dia, justru anak yang mau saya keluarkan ini. Karena apa? Nasabnya telah diputus. Hati-hati dengan nasab. Ya. Jadi kalau orang tua itu pernah mengalami perceraian dan dari perceraian itu ternyata dia nyaman, kemudian menikah bercerai lagi, maaf sekali, saya pernah tanyakan sama seorang profesor guru besar di Universitas Gadjah Mada, itu bisa jadi mungkin akan turun kepada anaknya nasab.
Maka untuk mengorbankan nasab, tolong dalam rumah tangga kita ketika ada semacam ini, berjuanglah, berjihadlah untuk tidak mengatakan talak, untuk tidak mengatakan cerai, apapun masalahnya, biarkan anak-anak akan meneladani figur-figur orang tuanya. Ini yang sangat penting sekali, beberapa nilai moral yang bisa kita ambil di sini. Ini sangat penting. Jadi ladang pahala yang luar biasa tersedia. Nah, sekarang tantangan terbesar kita dalam mendidik anak pada abad ini yang luar biasa. Mungkin kalau kita bicara digital, oke Pak, digital. Tapi yang mau saya bicarakan pada basicnya. Nyon sewu ya, kami pernah diskusi, kalau psikolog itu namanya IP, kalau dokter namanya ID ya. Kami pernah diskusi sama teman-teman psikolog seluruh Indonesia. Kami menyimpulkan 92% anak Indonesia ini mengalami tingkat degradasi moral, rusaknya moral yang luar biasa Pak. Salah satunya yang kami temukan apa? Kebiasaan wong Jawa ngendika itu kebiasaan goroh, kebiasaan ngapusi. Seperti itu. Itu tinggi sekali anak sekarang ini. Dan ini menjadi underane perkara dari masalah-masalah berikutnya. Nah, saatnya kita mencari tahu kenapa anak suka bohong, kenapa kok anak suka goroh, itu penyebabnya apa? Ini tak sampaikan. Saya ambil contoh simpel. Coba diingat kembali, saat pandemi COVID kemarin, saya ambil contoh ini aja yang terdekat ya. Anak-anak kan virtual tuh, Zoom, belajar dengan gurunya di rumah, pakai handphone dan sebagainya kan. Kemudian dapat tugas, entah itu PR, ulangan harian, PTS, ujian sekolah atau apapun namanya. Coba dievaluasi muhasabah. Ketika anak-anak dapat tugas kemarin itu, coba siapa yang mengerjakan? Saya banyak melihat yang mengerjakan siapa? Satu orang tua, dua Google, guru lesnya, kakaknya. Tujuannya apa? Supaya nilai anaknya itu sempurna. Maka tidak heran selama masa pandemi kemarin saya lihat nilai anak-anak itu begitu luar biasa Pak. Bahkan saya pernah punya fotonya nih, nomor absen 1 sampai nomor absen terakhir itu 100 semuanya. Jadi nek cara digawe ranking 1, ngono ranking 1 kabeh enggak ono ranking loro nih, itu Masya Allah karena sempurnanya nilai. Nah, perlu saya sampaikan pada jamaah, saya kasih ilustrasi ya. Ilustrasinya seperti ini. Ini karena muaranya ada di sini. Satu ketika ada seorang anak sedang melihat kupu-kupu keluar dari kepompong atau pupa. Dia merasa kasihan, merasa iba. Kok kayaknya kupu ini susah banget ya keluar dari kepompong atau pupa. Dia masuk ke dalam rumah mengambil gunting, niatnya menolong kupu-kupu menikah. Dipotonglah kepompong ini pelan-pelan. Kerek apa yang terjadi? Kupu-kupu jatuh ke tanah, tidak mati. Cuman selamanya kupu-kupu ini akan merayap terus, nggak bisa terbang sampai kupu ini nanti mati. Lu alasannya apa Ustadz? Karena sesungguhnya saat kupu-kupu itu kesulitan secara alami, dia memakai sayapnya untuk mendorong kepompong, maka otot sayapnya ini terlatih dan kuat. Maka tanpa jatuh ke tanah, kupu-kupu ini bisa terbang dengan gagah dan indahnya. Dan itu sama dengan anak-anak kita. Karena kebiasaan nilai sempurna ini, apa yang terjadi? Maka ada banyak anak itu, ini kalau guru ya, para alim ini boleh bercerita itu. Banyak anak-anak itu di kelas punya kebiasaan apa? Jiplak, nyontek, curang karena apa? Ketakutan. Apalagi maaf kemarin kita ada tugas yang mengerjakan orang tuanya. Itu sama saja maaf. Jenengan itu memotong sayap-sayapnya anak. Nilai anak itu sempurna, indah 100 atau 10 seperti kupu-kupu. Tapi pegang kata-kata saya, kupu-kupu nanti tidak pernah bisa apa-apa. Ini yang kita dapatkan di generasi ini. Maka sering disebut dengan generasi apa? Sandwich. Ketoknya yang jawabnya halus, yang jerone seperti ini Pak. Generasi sekarang ini. Karena ternyata pola inilah yang membentuk orang tuanya. Dan jenengan tahu, ilmu psikologi mengatakan apa? Sekali anak bohong, tidak ketahuan, maka akan muncul apa? Kebohongan berikutnya. Ini yang terjadi. Maka perlu saya sampaikan ya. Saya mau tanya dulu sebelum saya sampaikan. Bu, Pak, jenengan kalau membentak anak, teriak-teriak di depan anak itu apakah jenengan membenci anak? Enggak kan? Tujuannya apa secara psikologi? Kalau anak sering dikasih shock terapi, berusaha kedisiplinan dan ketegasan seberat apapun, kelak di kemudian hari Pak, dia kan menjadikan orang-orang yang bermental kuat, bermental baja. Tapi kalau anak dididik dengan kelemah lembutan terus, disayang-sayang terus, ingat di luar sana dunia itu kan lebih menghakimi anak kita. Sehingga ketika dia menghadapi masalah tidak kuat, larinya kemana? Khomer salah satunya. Larinya kemana? Hal-hal yang semacam itu. Karena imannya tidak terlatih. Saya matur di sini, pil itu rasanya pahit Pak, tapi khasiatnya luar biasa. Tadi kan saya tanya, jenengan teriak di depan anak itu kan bukan membenci anak. Ini sebuah shock terapi. Sama seperti guru. Guru itu kalau memberikan nilai kepada anak buruk umpamanya, itu bukan berarti guru membenci anak. Tapi sesungguhnya sedang melatih kecerdasan intelektual anak untuk berlatih menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Sama seperti pesanan Gusti Allah teng awake dhewe. Baca surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ayat 155 Allah berfirman apa? Akan datang satu waktu, aku akan menguji imanmu. Kamu akan kehilangan harta benda, aku pisahkan dengan orang yang kamu sayangi, aku berikan penyakit untukmu, namun berikanlah kabar sukacita bagi orang-orang yang sabar. Saya ambil contoh kecil tentang penyakit, Pak.
Ketika kita sakit, coba nyan bersani, badan kita nggak enak rasanya, makan nggak enak dan sebagainya, ada nafsu makan. Tapi karena kita sumin di dekat dengan Allah, maka air mata kita ada di ujung sajadah, menangis minta keridhaan Allah supaya Allah angkat penyakit kita. Maka berkualitaslah ibadah kita. Namun terkadang saat kita tidak sakit, sholat kita ini terkadang kurang berkualitas. Apakah harus menunggu sakit sampai kualitas ibadah kita ini ada? Itulah cara Allah mengundang hambanya, mencintai hambanya. Jadi cintanya Allah kepada diri kita bukan diwujudkan dalam sebuah nampan perak yang isinya kunci rumah, kunci mobil. Justru akan menjadi istidrak, menjadi hisab yang panjang untuk kita ketika di padang mahsyar nanti. Jadi ini yang perlu kita luruskan dalam didik anak. Berangkat dari ini, Bu, saya itu pernah menemukan satu ayat yang membuat saya itu nangis. Saya belajar sore hari, saya temukan di hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Yang pertama dikisahkan, satu ketika Rasulullah itu sedang duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah bertanya seperti ini, wahai para sahabat, tahukah kalian yang disebut dengan mandul? Para sahabat menjawab, ya Rasul, bukankah mandul itu orang tua yang tidak punya anak? Bukan sahabat. Lantas mandul itu apa ya Rasul? Ketahuilah, mandul itu orang tua yang memiliki anak, namun orang tua tersebut tidak mampu menjadikan anaknya solih maupun solihah. Itu disebut orang tua yang mandul. Bukan orang tua yang perkaranya tidak punya anak, tapi perkaranya dia tidak bisa menjadikan anaknya soleh maupun soleha. Yang kedua, ini yang membuat saya nangis. Ternyata tidak semua doa anak itu mustajab di depan Gusti Allah, kecuali anak yang bagaimana? Waladun solihun, anak yang soleh maupun soleha. Sekarang pertanyaan saya sembari muhasabah, misal, ya naudzubillah min dzalik, kita ini punya anak sing gane minum khamr, kemudian karo wong tuane wani, meninggalkan ibadahnya dan seterusnya. Apa itu disebut anak yang waladun solihun? Tidak. Dan seandainya, naudzubillah min dzalik, kita punya anak yang kayak gitu, hari ini kita dipundhut menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata anak yang kita tinggalkan itu belum dalam keadaan waladun solihun, ternyata doanya belum bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya. Ini yang membuat saya nangis. Puncak dari pendidikan itu bukan rapot. Puncak dari pendidikan bukan nilai, tapi apa? Akhlak, budi pekerti, adab. Itulah nilai-nilai yang harus diberikan kepada anak. Saya nggak pernah gibtoh, saya nggak pernah iri anak yang punya segudang prestasi, tapi ternyata sama orang tuanya berani. Ini kisah yang pernah saya hadapi. Hari Rabu, saya pulang kerja di rumah sakit, di ruang ICU saya melihat seorang ibu yang menangis. Saya sudah lewat balik lagi. Ada apa, Bu? Kok ibu nangis? Kenapa kok ibu sedih? Suami saya, Dok. Kenapa dengan suami ibu? Hari ini jadwalnya operasi, tapi di ruang operasi itu ngamuk. Semua alat medis diambili semuanya. Singkat cerita, saya masuk ke ruangan itu, ketemu sama dokter anestesinya. Pripun Dok, dan sebagainya seperti itu. Nggak tahu kenapa ini. Saya pelan-pelan mendatangi bapak ini. Pripun Pak, wonten nopo? Ada apa? Belum siap untuk operasi kah hari ini? Lahir batin saya siap. Saya siap. Tapi saya kecewa hari ini. Ada apa Pak? Saya tuh punya 3 anak. Anak barepe kula sudah sepakat tadi pagi saya telepon le, kowe soh mulih to le ngancani bapak dina operasi. Pangapunten Pak, saya ada kunjungan kerja selama 10 hari. Beliau anggota dewan anak barepe itu. Bapak butuh uang berapa? Saya transfer hari ini. Anak yang kedua di Singapura, pengusaha. Nduk sida mulih to ngancani bapak operasi dina iki. Pangapunten Pak, saya belum bisa pulang. Kalau seandainya saya pulang masih 1 bulan lagi. Bapak butuh duit berapa? Saya transfer hari ini. Anak yang ketiga di Kalimantan, bosnya eksekutif ini, punya properti yang banyak. Le, kowe sing tak arep-arep lho le, iso mulih to. Ngapunten tuh Pak, saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan saya. Bapak butuh duit berapa? Saya transfer hari ini. Bapak ini merasa lemes dan ngamuk. Saya tanya pripun toh Pak? Pak, saya itu merasa gagal. Gagal pripun? Dulu waktu anak saya lahir, bayi abang ceprot tak gendong, tak kumandangkan kalimat tauhid di telinganya. Tujuannya apa? Supaya anak kelak mikul dhuwur mendem jero tumrape wong tuwa. Tapi hari ini ketika saya berkalang dengan maut, tidak ada satu anak pun yang ada di samping saya. Padahal jenengan tahu, 3-3-nya anak itu sukses semuanya. Enggak ada yang miskin sama sekali. Urusan dunia mereka itu semuanya punya. Tapi bapak ini mengatakan apa? Saya merasa gagal dalam mendidik anak. Tanpa kita sadari, muara kita terkadang mendidik anak sudah bergeser ke sini, Bu. Contoh, banyak ketika anak-anak milad ulang tahun bukan budaya kita, anak-anak dikasih kado-kado yang indah, kemudian diajak ke mall, diajak ke seperti ini dan sebagainya.
Saya tahu membahagiakan anak mungkin seperti ini, tapi ini ternyata secara psikologi akan berdampak. Ajarkan anak itu memberi, bukan ajarkan anak untuk meminta. Ilmunya apa? Jangan kalau suka semacam ini, tahun depan dia akan minta yang lebih daripada tahun ini. Padahal ekonomi kita belum tentu stabil. Ini ajarkan anak untuk memberi. Misalkan ya, saya punya snack di sini, saya bisa makan snack itu di sini, tapi saya teringat sama anak dan istri saya di rumah. Bahagia mana, Pak? Ketika saya memberikan snack itu ke rumah atau saya makan sendiri di sini? Justru bahagia ketika memberi. Maka tolong ajarkan pada anak-anak untuk memberikan budaya memberi. Maka kalau memang anak milad, ulang tahun tuh anak-anak yatim panggil di situ, kemudian mungkin mereka belum pernah merasakan rasanya kue tar kayak apa, berbagilah dengan mereka. Mereka tidak akan pernah datang membawa kado, tapi doa yang luar biasa untuk anak-anak kita. Kemudian yang kedua, lihatlah sekarang ini perhelatan yang luar biasa. Anak pulang sekolah tanpa nilai les inilah, les itulah dan sebagainya. Karena apa? Sebuah dorongan pada diri kita sebagai orang tua untuk menciptakan anak-anak prestasi dalam urusan dunia. Ini padahal banyak dinantikan teman-temannya di TPA, banyak dinantikan teman-temannya bagaimana mereka belajar bersama-sama tentang akidah dan sebagainya, adab dan sebagainya, evaluasi tentang adab. Banyak sekarang anak memotong pembicaraan orang tua karena tidak tahunya adab dan sebagainya. Ini saya sampai jam berapa, Ustaz? Sudah selesai ya? Masya Allah. Jam berapa? Jam berapa biasanya? Sudah selesai kah? Jadi selesai jam 5:30. Berarti 10 menit lagi selesai saya. Iya, padahal saya belum. Baik. Ya sudah, saya potong aja di sini. Sekarang saya kasih tip ya. Saya kasih tip memberikan nasihat kepada anak. Ini rujukan yang saya pakai di kitab Sifaul Alil Masailul Qodal wa Qodal Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu, ini yang saya gunakan. Karena Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan banyak hal tentang ilmu psikologi sebelum ilmu psikologi itu ada. Ini yang saya gunakan untuk rujukan. Bahkan Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan apa? Didilah anakmu sesuai dengan tingkat peradabanmu. Karena benar. Dulu waktu saya kecil dipendalane wong tua kula niku ajrih, Pak. Kula niku wedi. Anak sekarang jangan pendelengi, malah ganti mendeleng kok. Karena peradaban dulu sama peradaban sekarang apa? Karena saat ini banyak orang tua itu yang salah persepsi, menganggap zamannya masih sama. Jadi orang tua sekarang itu mintanya pengen apa? Ditakuti, diwedeni karo anak. Tadi saya omong-omongin karepe men dituruti. Ini salah. Saat ini tidak tepat di era ini. Jadilah orang tua yang disegani. Karena apa? Orang tua itu benda ibaratnya, anak itu bayangannya. Saat ini jangan pernah menuntut bayangannya lurus sementara bendanya bengkok, enggak bisa. Psikologi anak itu kalau saya ibaratkan kayak gini loh, Bu. Selembar mana? Ini potongan kecil-kecil. Maaf, nanti saya bersihkan. Apa ini? Ya, anak itu ibaratnya selembar kertas putih yang polos. Pangapunten bikin kotor. Ya. Selembar kertas putih yang polos. Ini gambarannya. Secara psikis ya. Jangan ngunek-ngunek ya anak. Kan jangan tidak tahu kondisi psikis anak itu satu sama lain, kan tidak tahu dia itu sensitif apa enggak, ya kan? Ada anak yang sangat sensitif diunek-unek gitu, loro-loro nangis batine. Ini yang terjadi pada kertas ini. Yang kedua, jangan menekan anak, memberikan target kepada anak. Nyun sewu ya. Saya banyak menjadi konselor di beberapa pondok pesantren. Darus Syahadah kemarin saya 43 saya temukan santri mahat yang stres karena tekanan. Ada juga Ibnu Abbas saya temukan. Kemudian Al-Asar saya temukan. Ada beberapa santri yang berjalan tujuannya orientasinya bagus tapi yang tidak mampu menakar kemampuan anak. Seperti itu. Ini sangat berpengaruh sekali. Jangan dipikir anak kita seperti penyanyi, tidak bisa. Ya. Contoh lain lagi apa yang terakhir? Jenengan itu rukun sama suami, padu terus. Ini yang terjadi pada kertas ini. Dan yang terakhir, ada perceraian dalam rumah tangga kita. Hilangnya sosok bapak pada anak, ibu pada anak yang dia tidak sempurna seperti teman-temannya. Ini yang terjadi pada kertas ini. Dan maaf sekali, jangan menuntut kertas ini sempurna seperti tadi. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Jadi Bapak Ibu, saya simpulkan sebenarnya tingkat kenakalan anak yang tinggi itu bukan dasarnya salahnya anak. Salahnya bendanya tadi yang tidak bisa menjadikan bendanya lurus. Karena bendanya bengkok, maka bayangannya ikut bengkok, itu yang terjadi. Banyak muhasabah saja. Nih, anak itu beratnya biji. Biji itu kalau jatuh pada tanah yang berkualitas, maka insya Allah tanamannya sehat. Karena nutrisi yang diambil banyak. Tapi kalau biji itu jatuh pada tanah yang tidak tepat, maka biji itu pertumbuhannya nek wong Jawa ngendika urip, jane urip, ning ya mung urip-uripan. Maka kita lihat banyak kenakalan anak yang tinggi karena berasal dari sini. Salah satu faktor utamanya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, tidak ada istilah terlanjur.
Maka apa yang dikatakan? Yang pertama, nasihatilah anakmu dengan hati, bukan dengan emosi. Caranya dudukkan, bicaralah empat mata dari hati ke hati. Misalnya ya, cuman pesan saya pada para ibu yang selalu bersinggungan dengan anak, tolong kalau nasihati anak jangan pernah meninggalkan adab. Islam itu agama yang paling detail tentang adab. Orang minum dalam Islam ada adabnya nggak? Ada. Orang makan ada adabnya nggak? Ada. Sampai orang bicara pun diatur. Ya, maka di Indonesia itu ada fakultas ilmu komunikasi, nggak ada fakultas ilmu ngobrol, karena ngobrol sama komunikasi sudah beda seperti ini. Jadi saya ambil contoh, persani aja bapak-bapak, ibu-ibu sekarang ini ya, meskipun tidak semuanya, kalau nasihat anak itu banyak disambi-sambi, karo nyambi-nyapu itu ngomong kui panjang bocah diomongnya angel, karo isa-isa, betul nggak? Saya tahu tujuannya baik supaya pekerjaan ngomong ndang rampung, nasihat anak ya ndang rampung. Tapi apa yang terekam di otaknya anak? Wes biasa numbokku kayak ngono kae. Akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini salah satunya. Ini karena banyak yang meninggalkan adab. Kalau memang makan ada adabnya, orang bicara pun ada adabnya. Sehingga ketika mau nasihat anak, dudukkan, kata Imam Ibnu Qayyim, pandangi wajah anakmu, bicara pakai hati, tinggalkan emosimu. Ini. Nah, misalnya temanya uang. Tak lihat hari-hari ini kamu sering banget minta uang sama bunda umpamanya. Habis temanku pada jajan, masa gak boleh jajan dan sebagainya. Biarkan dia selesai ngomong, jangan diputus pembicaraannya. Sudah nak, sudah. Kamu ngerti, ibu itu gak kerja, ngerti. Kamu ngerti bapak lagi sakit, ngerti. Kan ibu dapat uangnya dari bapak. Uangnya ibu tinggal ini, kalau adik mau ambil semuanya. Cuman mungkin ibu gak bisa belikan obat buat bapak atau buat kita makan. Ambil aja nak. Demi Allah, demi Rasulullah, 360 derajat dia langsung berpikir cepat. Maaf ya bu, saya nggak tahu kalau ibu nggak punya duit. Itu cara menasihati efektif, kata Imam Ibnu Qayyim. Kalau dengan emosi sia-sia. Ya, karena saat ini banyak diantara kita ini yang belum banyak memiliki kecerdasan emosional. Ini perlu penting. Saya banyak mensurvei ya. Misalnya kita jemput anak pulang sekolah jam 2 pak, jam 2 siang. Qadarullah ternyata mundur 10 menit, 15 menit. Ini loh wajahnya orang tua itu orang enak di sana kabeh. Perengut, wis motor di blayer-blayer, tentang ora metu-metu dan sebagainya. Anak gendong tas, metu dikit-dikit cerita kenapa dia telat keluar, mungkin karena ada tambahan sedikit dari gurunya. Ning wong tua niki disawang wis rapi, bahkan ono sing perainan kaya buta barat seperti itu. Apa yang terjadi? Dia ngurungkan ceritanya. Jadi terkadang kita ini menghalangi untuk anak berdekat sama kita. Sampai-sampai ya ada seorang anak itu mecah celengan untuk bapaknya. Pak, bapak kerja terus buat apa sih? Buat nyari uang nak, buat bagikan kamu sama bunda, sama kakakmu, adikmu. Dia masuk ke dalam rumah apa? Mecah celengan. Loh, kenapa kalau dipecah depan bapak? Pak, bapak kan nyari duit nih. Ini duitnya adik tak pecah, kasih bapak. Ayo temani aku bermain dulu. Dia bayar bapaknya untuk teman bermain. Sampai kayak gitu anak sekarang ini. Ya, jadi tolong, kualitas waktu itu sangat penting. Pangapunten sekali, sebenarnya masih banyak yang harus saya sampaikan, tapi karena waktu jualan harus memisahkan kita. Mudah-mudahan kajian singkat pada hari ini itu bisa menjadi nuansa berpikir untuk kita, bahwa di depan kita, di rumah kita ini banyak tercipta ladang pahala yang luar biasa. Maka jagalah lisan kita untuk tidak berkata-kata kasar, jagalah tangan kita untuk lakukan yang kebaikan di dalam rumah tangga kita, tanpa harus minta disanjung, tanpa minta dipuji dan sebagainya. Insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan kita kembalikan pada sang pemilik kebaikan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian jamaah yang bisa saya aturkan. Kalau ada yang baiknya di tempat ini, insya Allah itu semata-mata bersumber dari Allah. Namun kalau ada salahnya dari lisan saya, mohon dimaafkan. Saya pribadi yang jauh dari kata sempurna. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya dari Bapak Ibu yang mau bertanya, saya sebagai satu pertanyaan. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Sudah? Enggak ada. Ayo Bapak Ibu, kalau di rumah sakit, iya, kalau di rumah sakit 250.000 loh ketemu sama saya nih. Monggo. Silahkan, ada yang mau tanya. Kalau nggak ada, saya sampaikan sedikit pengumuman kepada jemaah sekalian untuk tabungan kurban tahun 1445 Hijriah dari Masjid Al-Fatih untuk bulan ini sudah dimulai. Jadi kepada Bapak Ibu jemaah sekalian yang mau menitipkan tabungan kurban dalam kurban Al-Fatih bisa hubungi saya atau anggota TKN yang lain. Kemudian undangan yang kedua adalah undangan acara Maulid Nabi dari Masjid Nurul Iman yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 27